apa virus penyebab infeksi COVID-19, kemudian gambaran radiologi, pemeriksaan laboratorium, derajat infeksi dan kriteria kasus. Ya, ini adalah strukturnya ya. Nanti kita ketahui ada spike, nucleotide, membran, envelope. Kemudian coronavirus sendiri kita ketahui sebenarnya itu sudah pernah terjadi ya, 2 epidemik sebelumnya pada tahun 2003 di Hong Kong ya, dengan nama SARS-CoV. Kemudian dia tahun 2003, kemudian ada 650 ininya ya, korbannya ya. Kemudian di kemungkinan dia itu dari kelelawar, kemudian ke luwak dan ke manusia, dengan case-nya ada 8.098 dengan kematian 774 dengan case fatality ratio sebanyak 9,6%. Kemudian tahun 2012 ya, di Saudi Arabia dan di Timur Tengah ada epidemik yang disebut sebagai MERS-CoV ya, atau Middle East Respiratory Syndrome. Ini ada sekitar 800 ya korbannya dari unta ke manusia. Ini menarik karena case fatality rate cukup tinggi ya, dari 2.494 ada kematian sebesar 858, dan yang kita ketahui terakhir tahun 2019 di Hong Kong ya. Nah, ini juga kemungkinan outbreak-nya, epicentrumnya ada di Wuhan ya. Kemudian di Indonesia sendiri terakhir itu sekitar ada 6,28 juta kasus dengan meninggal dunia 197.000 ya. Kemudian transmisinya secara umum adalah antar binatang, tapi juga bisa juga ke manusia, kemudian membutuhkan media ya, berupa udara, kemudian kontak atau menyentuh objek yang sudah terkontaminasi. Kemudian untuk ciri-cirinya biasanya ada batuk, demam, sesak nafas, kesulitan bernafas, kemudian ada gastrointestinal ya, seperti diare. Pada kasus-kasus yang berat ada pneumonia, kemudian ada gagal nafas, gagal ginjal, dan sampai dengan kematian. Nah, ini ya penyebarannya ya, melalui droplet, kemudian aerosol, dan benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan jarak tertentu. Ya, ini kelanjutannya yang tadi ya. Nah, untuk patofisiologinya kita ketahui ya, ada pada SARS-CoV-2 itu akan berikatan dengan protein dari S2 ya, kemudian ada direct cytotoxic effect ya, kemudian ada disregulasi dari sistem RAS di mana S2-nya terjadi down regulasi sehingga ada jejas ya dari jaringan, kemudian inflamasi, fase konstruksi, dan vascular permeability. Kemudian ada kerusakan dari endothelial cell dan tromboinflamasi sehingga terjadi fibrinolysis dan thrombin production. Dan yang terakhir adalah dysregulated immune response ya, sehingga akan terjadi cytokine release syndrome atau yang disebut sebagai badai sitokin. Kemudian untuk terjadinya ada yang saat yang pertama ya, kemudian yang disebut sebagai viral entry ya, itu terjadi pada saat virus SARS-CoV-2 berikatan pada reseptor S2 ya, kemudian dilanjutkan dengan early phase ya, dengan melibatkan makrofag dan dendritic cell, terjadi pro-inflammatory cytokine dan chemokine release, kemudian monocyte, makrofag, dan virus cell recruitment, dan biasanya pada host imun yang bagus ini akan selesai di sini ya, terjadi eliminasi dari sel-sel tadi. Tetapi dapat terjadi transisi dari sedang menjadi berat ya, apabila terjadi infiltrasi yang berlebih dari sel-sel imun ke dalam paru-paru dan terjadi regulasi yang salah tadi, sehingga terjadi peningkatan interleukin 6, interleukin 10, dan lain-lain yang disebut sebagai cytokine storm, sehingga terjadi hyperinflammatory phase dan